Ada penghuni baru di asrama, seorang gadis kaya yang manja. Membantunya memotong kuku kaki sekali dibayar 1.000. Membantunya merias wajah sekali dibayar 2.000. Memijatnya sekali dibayar 3.000. Aku pun merasa tergiur. Sahabatku Yang Hua menarikku dengan tatapan menghina. Manusia tidak boleh demi uang sampai membuang harga diri kan? Tapi kemudian, saat nenekku jatuh dan patah kaki hingga butuh biaya medis darurat, Yang Hua malah duduk di mobil BMW milik kepala sekolah sambil mengejekku. Dia bahkan diam-diam merekam video saat aku memohon bantuan pada kepala sekolah. Dia memfitnahku sebagai simpanan kepala sekolah. Membuatku dicaci maki oleh semua orang. Akhirnya, aku gagal mengumpulkan biaya medis. Nenekku diusir dari rumah sakit dan lumpuh seumur hidup. Dalam kondisi mental yang hancur, aku ditabrak hingga terpental oleh istri kepala sekolah. Saat membuka mata kembali, aku kembali ke hari saat teman sekamar yang manja itu baru pindah. Aku tidak suka posisi kasur ini. Siapa yang mau tukar denganku? Aku beri 10.000 yuan. Liu Ruyan melihat tidak ada yang mempedulikannya. Wajahnya tampak sedikit malu. Dengan kesal dia menaikkan harganya menjadi 20.000. Baru saja aku mau bicara, aku ditarik oleh sahabatku, Yang Hua. Hati-hati Xiaoxin. Dia itu cuma tukang pamer. Mana ada tukar kasur bayar 20.000. Aku tidak percaya dia sekaya itu. Jangan sampai kamu tertipu. Tanpa ragu aku mengibaskan tangannya, cepat-cepat mengeluarkan ponselku. Sambil tersenyum berkata, aku mau tukar denganmu. Posisiku adalah yang terbaik di asrama ini. Tidak dekat toilet, tidak dekat pintu. Juga tidak terkena hembusan AC langsung. Dijamin puas. Wajah Liu Ruyan menunjukkan senyum puas. Saat dia hendak memindai kode QR-ku, tak disangka ponselku dipukul jatuh oleh Yang Hua. Jatuh ke lantai dan layarnya retak. Maaf Xiaoxin, aku tidak sengaja. Dia mengira aku tidak melihat kilatan niat jahat di matanya. Aku memungut ponsel dan memeriksanya sebentar. Ternyata masih bisa digunakan. Teman, silakan pindai kodenya dulu. Setelah beres, aku bantu merapikan kasurmu. Begitu selesai bicara, terdengar suara notifikasi Alipay masuk sebesar 20.000 yuan. Semua orang di kamar asrama tercengang. Wah, ternyata dia benar-benar sekaya itu. Sepertinya mereka menyesal. Kenapa tidak mendekatinya lebih awal? Yang Hua menggigit bibir, mendengus pelan dan berniat pergi. Aku menahannya. Berkata dengan dingin. Tadi, kamu merusakkan ponselku. Ganti rugi. Kilatan keterkejutan muncul di mata Yang Hua. Wajahnya tampak tidak percaya. Xiaoxin, kita kan sahabat baik yang tumbuh besar bersama. Uang segini saja masih minta ganti? Dia masih sadar bahwa kami adalah sahabat yang tumbuh besar bersama. Tapi sejak SMA, dia selalu memanfaatkanku. Beli baju pakai akunku. Pesan makanan pakai akunku. Semua biaya hidup kecil-kecilan aku yang bayar. Di kehidupan sebelumnya, saat Yang Hua mabuk, aku menggendongnya pulang dari bar. Di tengah jalan dia bilang dia sudah jadi pacar kepala sekolah selama setahun. Biasanya dia sangat boros, tubuhnya penuh barang bermerek. Saat aku mau pinjam uang untuk pengobatan nenek, dia malah mengejekku dengan kejam. Oh kalau begitu sekarang tidak lagi. Mulai hari ini aku putus hubungan denganmu. Kamu tidak boleh lagi memakai barang milikku apapun itu. Dan lagi, ponselku ini baru beli kemarin. Harganya 1.299 yuan. Catatan pembeliannya ada di sini. Pilih ganti rugi penuh. Atau bayar 500 yuan untuk ganti layar. Kamu kan baru saja dapat 20.000 yuan. Apa masih perhitungan soal 500 yuan ini? Kamu pelit sekali. Melihatku serius, wajah Yang Hua berubah, dan dia mengerucutkan bibir, tidak puas. Aku bertepuk tangan, dan mulai berteriak kencang. Semuanya lihat sendiri. Yang Hua tidak tahu malu merusak ponselku. Tapi tidak mau ganti rugi, meski cuma 500 yuan. Kedepannya hati-hatilah dengan barang kalian sendiri. Jangan sampai disentuh oleh orang tidak tahu aturan seperti ini. Yang Hua menggigit bibirnya, kuku jarinya menekan telapak tangannya sendiri. Matanya berkaca-kaca tampak sangat menyedihkan. Teman sekamar Zuqing berlari melindungi Yang Hua. Seolah takut dia terluka. Cuma 500 yuan. Harus sampai segininya? Kamu kan setiap hari kerja paruh waktu. Uang segitu kan bisa kamu cari dalam beberapa hari. Lagi pula, Hua juga tidak sengaja. Kenapa kamu sangat perhitungan? Padahal dia menganggapmu sahabat terbaiknya. Tidak punya rasa toleransi sedikit pun. Aku sungguh ragu apa otaknya sedang menciut. Dari mana datangnya sifat suci itu? Kalau hatimu semulia itu, kenapa tidak kamu saja yang bayarkan? Begitu masalah uang disebut, Zuqing langsung bungkam. Yang Hua mulai merengek lagi. Dia terbiasa memutar-mutar kedua jari telunjuknya di depan dada. Dengan gaya malu-malu dia minta maaf padaku. Xiaoxin, maaf. Aku baru saja bayar uang kuliah. Sementara ini aku tidak punya uang. Kamu kan sudah bekerja paruh waktu sekian lama. Masa 500 yuan saja tidak punya? Lebih baik jual diri saja sana. Yang Hua langsung murka karena malu. Dia mau maju menamparku. Zuqing menahannya. Aduh, Yang Xin, kata-katamu keterlaluan. Hubungan kalian dulu kan sangat baik. Masa harus ribut cuma karena uang beberapa ratus yuan? Tidak sebanding. Dia tentu saja merasa tidak sebanding. Selama 2 tahun di asrama ini, dia dan Yang Hua mengisap darahku bersama. Sangat menghemat pengeluaran mereka. Zuqing menarik tangan Yang Hua dan tanganku. Bermaksud mendamaikan kami. Yang Hua mengibaskan tanganku dengan marah. Ingat ya, sekarang aku yang tidak mau berteman denganmu lagi. Uang 500 yuan itu akan aku kembalikan nanti. Setelah bicara, Yang Hua membanting pintu dan pergi. Aku menunduk. Persahabatan 10 tahun ini akhirnya hancur juga. Biar saja bagaimanapun harus lepas. Bantu aku bereskan, aku tidak bisa. Terdengar suara Liu Ruyan di telingaku. Aku segera membuang rasa sedih. Mendahului Zuqing, aku dengan sigap merapikan kasurnya. Terima kasih ya, aku agak lapar. Apa ada makanan enak di sekitar sini? Bantu belikan 1 porsi. Aku beri 1.000 yuan. Alipay masuk 1.000 yuan.
Setelah mendengar suara notifikasi itu, aku langsung berlari keluar, menuju warung ayam pot, di Gongbao, di depan gerbang sekolah. 10 menit kemudian aku kembali ke asrama, membawa 2 porsi ayam pot. Saat melewati kantor kepala sekolah, Yang Hua sedang berlari keluar dengan wajah merah padam. Begitu melihatku, dia melotot tajam padaku, lalu bergegas lari kabur. Baru aku sadar, istri kepala sekolah sedang membawa tumpukan dokumen, berjalan menuju kantor kepala sekolah. Dia tadi pasti takut ketahuan oleh istri sah, makanya lari terbirit-birit. Di kehidupan sebelumnya, karena Yang Hua memfitnahku sebagai pacar kepala sekolah, aku menerima segala macam penghinaan dan luka. Bahkan harus kehilangan nyawa karena itu. Karena sudah terlahir kembali, aku harus membuat Yang Hua membayar harga yang setimpal. Di koridor, Yang Hua sedang mengobrol dengan sekelompok orang. Entah apa yang mereka bicarakan. Mereka berisik sekali, dan saat melihatku, tatapan mata mereka terasa agak aneh. Aku takut nona besar, sudah tidak sabar. Jadi aku langsung masuk ke asrama. Ayam pot yang enak sudah datang. Ayo cepat makan. Liu Ruyan mencium aromanya, dan langsung melompat kemari. Ini apa? Wanginya enak sekali. Aku pernah kerja paruh waktu di warung ayam pot ini. Kondisi kebersihannya cukup terjamin. Bahan kimianya juga tidak banyak. Ini makanan lezat yang langka di sekitar sini. Saat itu Zhu Qing juga mendekat, berharap bisa mendapat bagian. Harum sekali. Ruyan, bolehkah aku mencicipinya? Kedepannya kalau ada butuh apa-apa, bilang saja padaku. Tidak boleh. Untukku sendiri saja kurang. Ditolak oleh sang nona besar. Zhu Qing beralih menatapku. Matanya terlihat sangat memelas, seperti anjing yang mengemis minta dikasihani. Aku mengambil sepotong ayam. Zhu Qing berinisiatif menyodorkan mangkuknya. Aku langsung melewati mangkuknya, dan memberikannya pada Liu Ruyan. Di tempatku masih ada. Untukmu saja. Liu Ruyan dengan senang hati menyantap suapan besar nasi. Zhu Qing kembali lesu dan akhirnya memesan makanannya sendiri. Yang Hua kembali dari luar. Mencium aroma yang memenuhi ruangan, dia tidak bisa menahan ludahnya. Dia melirik sini sambil mentransfer 500 yuan padaku. Menunjuk catatan transfer itu dan berkata malas, lihat ya, uang ganti ruginya sudah aku bayar. Aku membuka WeChat dan menerima uangnya. Hanya bilang oke, lalu lanjut fokus makan. Melihatku tidak ada niat untuk mengajaknya makan bersama. Dia dengan tidak tahu malu mengambil sumpitnya sendiri. Mengambil sepotong ayam dan hendak memasukkannya ke mulut. Langsung aku rebut kembali dengan sumpitku dan kubuang ke tempat sampah. Yang Hua langsung berteriak. Kenapa kamu? Harusnya aku yang tanya itu padamu. Tanpa persetujuanku, hak apa kamu makan ayam potku? Kita kan teman sekamar. Makan punyamu sedikit saja kenapa sih? Pelit sekali kamu. Dulu waktu aku pesan makanan, kamu kan juga sering ikut makan punyaku. Apa aku pernah perhitungan? Ayam pot ini harganya 35 seporsi. Kalau kamu memang murah hati, bayarkan saja biaya makanku sebulan. Lagi pula, makanan yang kamu berikan dulu, semuanya pakai akunku, dan dibeli pakai uangku. Anggap saja itu kompensasi untukku. Yang Hua benar-benar tidak percaya aku bisa tidak tahu malu itu. Setelah memakiku sakit jiwa, dia langsung berbaring di kasur, sambil main ponsel dengan gusar. Sedangkan aku pergi keluar asrama, menelpon nenekku. Demi menghindari tragedi di kehidupan sebelumnya, aku berulang kali mengingatkan nenek agar tidak bekerja dulu sementara ini. Setelah menutup telepon, aku mentransfer masing-masing 5.000 yuan ke ayah dan ibuku, meminta mereka untuk benar-benar menjaga nenek. Tak lama kemudian, ibuku menelpon balik. Suara di seberang sana terdengar sedikit terisak. Sing, apa kabarmu di kampus? Kenapa tiba-tiba mengirim uang sebanyak ini? Apa uangmu cukup untuk makan? Cukup, Bu. Aku baru saja membantu teman dan dapat uang tambahan. Ingat ya, jaga nenek baik-baik. Jangan biarkan dia melakukan pekerjaan berat dalam waktu dekat. Hati-hati saat jalan. Lebih baik beli sepasang sepatu anti-slip untuk dipakai. Iya, aku tahu. Kamu anak ini, sudah sekolah di luar sana masih saja mengkhawatirkan rumah. Nenekmu ini tubuhnya masih sangat kuat. Setiap hari ikut senam aerobik, mana mungkin ada masalah. Setelah menutup telepon, hati ini rasanya masih belum tenang. Kejadian nenek jatuh di kehidupan sebelumnya masih terbayang jelas. Aku kembali ke asrama, membuka aplikasi belanja, dan memilih beberapa pasang sepatu anti-slip untuk lansia. Baru saja mau membayar, muncul pemberitahuan saldo tidak cukup. Dengan bingung, aku membuka dompet digital, dan menyadari bahwa 1 jam yang lalu, ada lebih dari 20 barang yang dipesan di keranjang belanja. Semuanya peralatan kali live streaming kali, dan berbagai pakaian terbuka. Sekali lihat, aku tahu itu ulah Yang Hua. Metode pembayarannya pun menggunakan sistem pakai sekarang bayar nanti. Untuk mencegah agar tidak ketahuan, dia bahkan menyetel fitur senyap pada notifikasi pesan. Seketika amarahku meledak. Tidak hanya membatalkan semua pesanannya, aku juga mengubah semua kata sandi akunku. Di ponsel Yang Hua muncul notifikasi galat saat masuk. Dia langsung melompat kaget, lalu memaki-makiku habis-habisan. Susing, apa kamu mengutak-atik akunku? Apa maksudmu akunmu? Ini akunku. Urusan apa aku ganti kata sandi denganmu? Kenapa tanganmu jahil sekali? Ada banyak barangku yang belum sampai di sana. Terserah aku mau berbuat apa dengan akunku sendiri. Maaf ya. Semuanya sudah aku batalkan. Hak apa kamu membatalkan barangku? Aku tidak mau tahu. Kalau peralatanku tidak sampai, aku tidak bisa kali live streaming Asteris. Kamu harus tanggung jawab atas kerugian ini. Pendapatan minimumku sehari 200 yuan. Kalau aku beli sekarang, baru sampai 3 hari lagi. Kamu harus ganti rugi 600 yuan. Ganti rugi apa? Kalau tidak terima, tuntut saja aku. Lalu soal barang-barang yang kamu beli pakai akunku sebelumnya, termasuk pesanan makanan. Sudah aku total semuanya, ada 13.560 yuan. Aku hitung patungan AA. Tolong segera bayar kembali. Kalau tidak, kita ketemu di pengadilan. Bulan depan saat gajian akan aku kembalikan.
Ekspresi Yang Hua berubah menjadi sangat tenang. Melihat sikap tenangnya itu, aku merasa sangat aneh. Benar saja, sore harinya, aku menemukan unggahan yang menjelek-jelekkanku di aplikasi Xiaohongshu. Judulnya adalah, "Bagaimana rasanya tinggal bersama teman sekamar yang aneh." Postingan itu menceritakan berbagai kejadian aneh tentangku. Seperti tidak cebok setelah dari toilet, mandi, pakai celana dalam, menyikat gigi, pakai sabun mandi, mencuri makanan teman sekamar, hingga mengusulkan patungan tapi cari-cari alasan untuk tidak bayar. Yang lebih parah, dia bilang aku memerasnya. Agar ceritanya lebih meyakinkan, Yang Hua menyertakan foto-foto dari internet di setiap kejadian. Melihat itu, tekanan darahku langsung naik. Seiring dengan makin populernya postingan itu, identitas asliku benar-benar terbongkar, *doxing kali. Telepon dan pesan singkat berisi makian mulai berdatangan. Aku sama sekali tidak membiarkan mereka. Aku langsung mengunggah video provokasi di akunku sendiri. Aku adalah tokoh utama dalam cerita itu. Kalau kalian tidak suka, maki saja aku di sini. Aku bahkan sengaja menutup kolom komentar, hanya mengizinkan pesan pribadi setelah mengikuti akunku. Tindakan ini malah memberiku 20.000 pengikut, dan jumlahnya terus meningkat pesat. Saat sudah mencapai 50.000 pengikut, aku membongkar rekam jejak Yang Hua yang selama bertahun-tahun ini selalu makan, minum, dan menggunakan barangku gratisan. Aku membuat postingan panjang, lengkap dengan berbagai tangkapan layar. Kali ini giliran kolom komentar Yang Hua yang diserbu. Banyak laporan dan gangguan yang dia terima. Akunnya yang punya 70.000 pengikut itu langsung diblokir. Lalu dia menggunakan akun cadangan untuk menyindir di kolom komentar. Tapi dia ketahuan lagi. Dimaki sampai 7 turunan, dan akunnya diblokir lagi. Setelah Yang Hua kena kali doxing asteris, hidupnya berubah menjadi sangat kacau. Keluar rumah sengaja disandung orang. Menerima paket berisi peti mati kertas. Tempat tidurnya tidak pernah bersih. Sampai akhirnya, ada kelabang hidup yang merayap keluar dari pesanan makanannya. Barulah dia benar-benar depresi. Yang Hua mencari kepala sekolah, mencari orang-orang yang merundungnya satu persatu dan memberi mereka sanksi. Masalah itu pun akhirnya berlalu. Yang membuat Yang Hua heran adalah, di antara orang-orang itu ternyata tidak ada aku. Dia berkali-kali berpesan kepada komite disiplin untuk menyelidiki Susing secara ketat. Dia yakin pasti ada keterlibatanku. Namun, sekeras apapun komite menyelidiki, tidak ada bukti yang menunjukkan aku menjebaknya. Yang Hua pun terpaksa menyerah. Setelah masalah mereda, aku berbaring di tempat tidur merenungkan serangan balik selama ini. Tapi di dalam hati, rasanya tidak sepuas yang kubayangkan. Aku membuka ponsel, mengirim pesan pada nenek. "Nenek, sudah tidur?" "Sing, belum tidur kok. Baru saja pulang dari senam aerobik. Sepatu yang kamu kirim, sudah nenek terima. Dipakainya sangat nyaman. Senam pun tidak takut terpeleset lagi." Mendengar suara nenek yang masih penuh energi, mataku terasa agak panas. Di kehidupan sebelumnya pada waktu seperti ini, nenek sudah terbaring di rumah sakit. "Kamu di sekolah harus makan yang benar. Jangan pelit untuk mengeluarkan uang. Kesehatan nenek baik-baik saja. Tidak perlu khawatir." Suara nenek penuh dengan kasih sayang. Sambil meletakkan ponsel, aku berjanji dalam hati, di kehidupan ini, aku harus menjaga kebahagiaan yang sederhana ini. Beberapa hari kemudian, Yang Hua bersenandung kecil bersiap untuk mandi. Aku mendahuluinya dan menyingkirkan semua perlengkapan mandi, bahkan pembersih toilet pun tidak kusisakan. Sabun mandi dan samponya masih ada di dalam. Aku harus cepat-cepat mengeluarkannya. Tidak boleh dipakai oleh orang pelit tertentu. Siapa juga yang mau pakai punyamu? Barang murahan begitu aku tidak sudi. Aduh Sing, aku lupa bawa sabun mandi. Boleh aku pakai punyamu nanti? Tentu saja boleh. Yang Hua yang kesal akhirnya pergi mandi di asrama sebelah. Awalnya aku ingin tidur siang sebentar. Tapi Liu Ruyan terus-terusan membuat suara gaduh di kamar mandi. Saat aku menghampirinya, aku melihat Liu Ruyan sedang keramas dengan kikuk. Karena menekan sampo terlalu banyak, seluruh kamar mandi penuh dengan busa. "Cepat bantu aku. Mataku kemasukan air. Sakit sekali Hicks." Melihat itu, aku bergegas membantu Liu Ruyan membilas matanya, lalu merapikan rambutnya. Setelah repot cukup lama, barulah dia bersih. Liu Ruyan bercermin sebentar, dan merasa sangat puas. Lalu dia mengeluarkan ponsel, dan mentransfer 2.000 yuan padaku. Saat itu aku mendengar suara di luar, berbalik dan melihat Yang Hua yang baru kembali, sedang menyembunyikan ponselnya dengan gerak-gerik mencurigakan. Aku yakin dia pasti baru saja memotret sesuatu. Benar saja. Tak lama kemudian, di akun baru Yang Hua muncul unggahan, "Tolong, bagaimana jika teman sekamarku adalah penyuka sesama jenis?" Itu adalah video aku dan Liu Ruyan di kamar mandi yang diambil dari sudut yang salah, sehingga terlihat seperti sedang berciuman. Postingan ini langsung viral. Banyak orang di bawah kolom komentar memberinya saran. Ada yang bilang, suruh pindah asrama, ada yang bilang laporkan saja. Bahkan ada yang bilang kalau tidak suka ya ikut bergabung saja. Pokoknya ramai sekali. Liu Ruyan juga melihat postingan ini. Sangat marah sampai membanting ponselnya. Dia memindahkan 10.000 yuan padaku. "Susing, bantu aku membalasnya." Tadinya aku mau menunggu sebentar lagi untuk mengerjai Yang Hua. Tapi karena sang bos sudah memberi perintah, siap laksanakan. Maka, saat Yang Hua sedang asyik bermain ponsel dengan gembira, tiba-tiba aku menariknya ke pelukanku dan menciumnya, lalu mengambil foto saat itu juga. Di tengah kebingungan Yang Hua, aku mengunggah status secara kali real time kali. Aku tidak cuma menarik dia, aku juga menarikmu. Suka tidak? Wajah Yang Hua langsung pucat. Dia sangat marah dan mencoba merebut ponselku untuk menghapusnya. Aku memegang ponsel dengan kuat. "Zuko, apa yang kamu lamunkan? Cepat bantu aku." Aku berkata pada Zhu Qing. "Sini, tahan dia untukku." Aku beri 3.000 yuan. Zhu Qing langsung melakukan kuncian silang, membuat Yang Hua tidak bisa berkutik. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil ponselnya dan melihat galeri foto.
Di dalamnya banyak foto-foto yang tidak pantas. Bahkan foto saat aku di toilet pun ada. Tadinya kupikir kita ini teman curhat. Ternyata kamu benar-benar mesum ya. Mau kamu apakan foto-foto ini? Yang Hua memalingkan wajah dan menolak berkomunikasi. Dia tidak bicara pun aku tahu. Pasti untuk menyebar fitnah lagi. Aku tegaskan di sini ya. Kalau ada masalah, hadapi aku langsung. Jangan libatkan orang lain. Kalau kamu janji aku lepaskan. Kalau tidak, aku dan Zuqing akan menguncimu bergantian. Lagi pula kamu juga jarang masuk kelas. Guru tidak akan peduli. Kamu berani. Lihat saja, aku berani atau tidak. Tatapanku lebih galak darinya. Dia pun menciut. Dan terpaksa setuju sambil menggertakkan gigi. Kami berdua berdamai untuk sementara. Hanya saja asrama kami sudah terkenal di seluruh sekolah. Setiap kali kami berdua berjalan di lorong, langsung akan menjadi pusat perhatian. Banyak siswi melihat ke arah kami sambil berbisik-bisik. Di asrama, Liu Ruyan melihat cermin, dan mulai merasa resah lagi. Siapa di antara kalian yang bisa merias wajahku? Aku beri 2000 yuan. Ruyan, aku bisa dandan. Sini biar aku saja. Liu Ruyan melirik Yang Hua sebentar, lalu melirik aku dan Zuqing. Dalam hal tata rias, Yang Hua memang selangkah lebih maju. Dia sehari-harinya memang suka bersolek. Aku biasanya tidak dandan, jadi merasa kurang percaya diri. Dia pasti bisa memuaskan hati si bos, maka aku tidak berebut dengannya. Namun tak disangka, Liu Ruyan malah menarik tanganku. Aku sudah terbiasa denganmu. Biar kamu saja yang dandanin. Dia kan biasanya tidak pernah dandan. Mana mungkin hasilnya bagus, nanti malah jadi seperti hantu. Jangan menangis ya. Tidak apa-apa, dandanin saja. Aku cuma minta riasan tipis. Asalkan tidak jelek saja. Baiklah, aku coba ya. Liu Ruyan menyerahkan tas kosmetiknya padaku. Yang Hua sudah meledak amarahnya. Tapi hanya bisa merengut kesal di samping. Saat sedang memakai lipstik, dia sengaja menabrakku dengan keras, dengan alasan ingin ke toilet. Lipstiknya jadi meleset, membentuk garis besar dari sudut mulut Liu Ruyan. Sampai ke pangkal telinga. Aku segera menuangkan cairan pembersih riasan untuk mengusapnya. Maaf, ini salahku. Aku tidak mendandanimu dengan baik. Biaya kali ini, lupakan saja. Setelah dihapus, aku mengaplikasikan alas bedak lagi. Riasan di wajahnya jadi terasa sedikit lebih tebal dari sebelumnya. Dengan perasaan cemas, aku menyerahkan cermin kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan melihatnya. Secara mengejutkan, dia tersenyum. Lalu mentransfer uang padaku sebesar 2000 yuan. Setelah Liu Ruyan keluar, Yang Hua akhirnya keluar dari toilet. Aku mengeluarkan cairan pembersih riasan dan mengoleskannya ke wajahnya. Lalu menggosoknya keras dengan kedua tanganku. Yang Hua berontak sambil berteriak, "Susing, apa yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Masih mau main curang lagi?" Yang Hua mendorongku dengan kuat, memaki-makiku sebagai orang gila. Aku merenungkannya baik-baik. Pihak lawan sepertinya selalu tidak senang melihatku sukses. Mulai dari sengaja menjatuhkan ponsel, menyebar fitnah, hingga soal riasan tadi. Seolah-olah jika aku menghasilkan uang, itu akan memperpendek umurnya. Benar-benar tidak masuk akal. Tidak hanya itu. Sekarang setiap hari aku masih menerima pesan singkat makian. Aku menarik napas panjang. Bertanya-tanya, kapan dampak buruk dari internet ini akan berlalu? Saat malam tiba, aku bersembunyi di balik selimut sambil memainkan ponsel, tiba-tiba menerima permintaan pertemanan dari orang asing. Catatannya tertulis, "Aku bos kedai teh susu tempatmu bekerja paruh waktu. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan?" Aku sempat ragu sejenak, lalu menerima permintaannya. Nama belakang bosnya adalah Wang. Dia seorang wanita berusia 30-an. Xiao Xing. Apa akhir-akhir ini kau menyinggung seseorang? Kenapa? Lupa memberitahumu. Hari ini ada seorang wanita datang ke kedai. Dia menyebut namamu secara spesifik. Dan bilang, kau mencuri barangnya. Dia juga membuat keributan besar di kedai. Aku lihat dia sepertinya sengaja mencari masalah. Jadi aku mengabaikannya. Tapi dia memotret jadwal giliran kerjamu. Aku takut dia akan mencelakaimu. Pasti Yang Hua. Selain dia, tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti ini. Kak Wang, terima kasih sudah mengingatkanku. Itu teman sekamarku. Ada sedikit konflik di antara kami. Aku akan menanganinya dengan baik. Baiklah, hati-hatilah. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Pekerjaan paruh waktu di kedai teh susu adalah sumber utama biaya hidupku. Yang Hua benar-benar mencoba memutus jalur rezekiku. Keesokan paginya, aku pergi ke kedai teh susu, berdiskusi dengan Kak Wang untuk menyesuaikan jadwal kerja. Berusaha menghindari waktu-waktu di mana Yang Hua mungkin datang mencari masalah. Kemudian, Yang Hua benar-benar pergi ke kedai teh susu lagi, berniat membuat kekacauan saat aku sedang bekerja, tapi selama beberapa hari berturut-turut, dia tidak melihat batang hidungku, dia terpaksa menyerah begitu saja. Saat malam tiba, Yang Hua mulai siaran langsung. "Abang-abang sekalian, adikmu ini, hari ini adalah hari pertama siaran, ya. Ada sedikit hadiah untuk abang-abang sekalian." Lalu dia sengaja membuka satu kancing di dadanya, berpose menggoda dan mulai menari tarian sensual. Setiap menerima hadiah, dia berujar manja. "Terima kasih, abang." Dia mendominasi bagian tengah kamar asrama, membuat orang lain sulit untuk lewat. Saat aku hendak bicara, Liu Ruyan menarikku, menunjukkan jari kaki yang memerah dan bengkak. Sepatunya agak sempit, kuku kakiku sudah panjang, sakit sekali. Bantu aku memotongnya. Aku beri 1000 yuan. Aku segera mencari alat-alatnya. Terlambat 1 detik saja berarti tidak menghargai uang. Yang Hua diam-diam mengarahkan kamera ke arahku. Dan mulai menyindir, hidup memang tidak mudah. Mari lihat teman sekamarku yang menjual jasanya. Teman sekamarku sedang memotong kuku kaki orang kaya. Benar-benar demi sedikit uang sampai tidak punya harga diri lagi. Pantas saja keluargamu turun-temurun jadi petani. Di depan kamera, aku duduk di kursi kecil, tanpa riasan, rambut berantakan, memakai baju tidur yang longgar. Liu Ruyan berpakaian sangat indah, penuh dengan barang bermerek.
Benar-benar terlihat seperti seorang nona muda kaya. Satu kakinya bertumpu di lututku. Aku dengan hati-hati memotong kukunya, terlihat seperti orang yang sangat rendah hati. Kolom komentar juga mulai penuh dengan suara senada. Hahaha, dari wajahnya saja sudah kelihatan dia orang miskin. Apa boleh buat, terlahir sudah kalah di garis awal. Orang miskin tekadnya juga miskin. Ayo abang kasih 10 yuan per jari kaki, potongkan punya abang juga. Melihat para penggemar sedang mengolok-olok, wajah Yang Hua terlihat semakin bangga. Sambil hati-hati memotong kuku, aku membalas ucapannya. Sepertinya, anggur yang kau makan selamanya akan terasa masam. Keluarga mana yang jika ditarik 3 generasi ke atas bukan petani? Oh, kalau aku tidak salah ingat, keluargamu masih berharap menjual belasan ekor babi itu. Hanya untuk membiayaimu lanjut kuliah kan? Lalu kau ini apa? Menghisap darah orang tuamu demi jadi pembuat konten sensual di kota besar. Sakit ya, kalau kita saling tahu rahasia masing-masing. Memaki akan terasa jauh lebih menyakitkan. Wajah Yang Hua sampai memucat karena marah. Setelah selesai, aku merapikan alat-alatku. Liu Ruyan mentransfer uang dengan puas. Ketika notifikasi suara 1000 yuan telah diterima, terdengar, di ruang siaran langsung tersebut, isi komentar tiba-tiba berubah seketika. Apa? Potong kuku saja dibayar 1000 yuan? Abang mana yang tidak akan bingung kalau begini? Orang tidak boleh demi harga diri sampai tidak mau uang. Di mana tante kaya itu? Kepribadianku sangat butuh untuk dihina olehmu. Melihat komentar yang berbalik mendukungku, Yang Hua merasa sangat jengkel. Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa iri. Dia harus menari sensual. Setidaknya 5 hari baru bisa mendapatkan sekitar 1000 yuan. Sedangkan aku hanya menghabiskan beberapa menit memotong kuku. Sudah mendapatkan penghasilannya selama beberapa hari? Bagaimana mungkin dia tidak iri? Memanfaatkan saat Yang Hua sedang melamun, aku segera mematikan kameranya. Kalau mau siaran sensual, lakukan sendiri saja. Jangan rekam kami. Kau mau merosot moralnya, silahkan. Tapi jangan tarik kami ikut serta. Lagi pula, terbuat dari apa sih otakmu itu? Lampu akan segera dipadamkan. Semua orang harus tidur. Apa kau sudah gila karena ingin uang? Kalau mau siaran, keluar sana. Aku sengaja memancingnya, dan benar saja dia datang menjambakku karena marah. Aku justru mencubit paha dan kakinya dengan keras. Suasana menjadi kacau balau. 10 menit kemudian, Zhu Qing memanggil pembimbing asrama untuk memisahkan kami berdua. Susing, kenapa kau tiba-tiba merundung temanmu? Dia hanya ingin mencari sedikit biaya hidup. Kenapa kau begitu tidak suka melihat orang lain sukses? Beasiswamu, bulan ini sudah tidak ada harapan lagi. Anda bilang tidak ada harapan maka tidak ada harapan. Atas dasar apa? Apa sekolah ini milik keluarga Anda? Apa beasiswa itu dipotong dari gaji Anda? Jelas-jelas Yang Hua yang tidak mematuhi disiplin lebih dulu. Ini asrama mahasiswa. Kalau dia tidak tidur, apakah kami juga harus tidak tidur? Anda langsung menuduh bahwa aku yang merundungnya? Buka mata lebar-lebar dan lihatlah. Di tubuhku penuh dengan bukti pukulan darinya. Lalu bagaimana dengan dia? Apakah ada bekas aku memukulnya? Aku menjulurkan lengan, menunjukkan luka bekas cakaran Yang Hua. Pembimbing asrama tidak bisa berkata-kata, dia memberi isyarat mata pada Yang Hua. Agar dia juga menunjukkan lukanya, supaya dia bisa lanjut memarahi Susing. Tapi Yang Hua terus menggigit bibirnya tanpa menjawab, karena aku khusus mencubit bagian bokong dan paha dalamnya. Dia tidak mungkin menunjukkan bagian yang kucubit itu. Pak, kepalaku agak pusing. Sepertinya aku harus ke ruang kesehatan. Kalau begitu, mari saya antar ke ruang kesehatan. Yang Hua memanfaatkan situasi dengan bersandar di pelukan pembimbing. Pembimbing itu merangkulnya dan mengambil kesempatan untuk membelainya. Aku menduga pasti akan ada tontonan menarik setelah ini. Jadi aku diam-diam mengikuti mereka. Benar saja, sesampainya di ruang kesehatan, hubungan mereka berkembang dari sekadar mesra menjadi sangat intim. Aku bersembunyi di dekat jendela melihat mereka, dan menggunakan ponsel untuk merekamnya diam-diam. Setelah kembali dari ruang kesehatan, aku berbaring di tempat tidur menonton video itu berulang kali. Hatiku merasa campur aduk, pembimbing itu terlihat sopan dan bermartabat di depan umum. Tapi di belakang melakukan hal seperti ini, yang lebih menjijikan lagi, demi uang dan keuntungan, Yang Hua bahkan rela menjual tubuhnya sampai ke tingkat ini. Aku menyimpan video itu dengan kata sandi, ini adalah kartu truf yang penting, tidak boleh digunakan sebelum saat yang krusial tiba. Dalam beberapa hari berikutnya, aku mulai memperhatikan gerak-gerik Yang Hua secara sengaja maupun tidak. Dia sering keluar sekitar jam 10 malam, dan baru kembali jam 1 atau 2 dini hari. Pernah sekali aku pura-pura bangun di tengah malam, melihatnya mengendap-endap naik ke tempat tidur. Tubuhnya juga membawa aroma rokok dan alkohol yang menyengat. Dari mana saja kau? Bukan urusanmu. Aku tertawa sinis, dan tidak bertanya lebih lanjut. Tapi dalam hati aku sudah paham, Yang Hua pasti tidak hanya berhubungan dengan pembimbing itu saja. Pasti ada ikan yang lebih besar di baliknya. Selama beberapa hari ke depan, Yang Hua menjadi semakin tidak tahu malu. Siaran siang hari, siaran sore hari, bahkan dini hari pun tetap siaran. Liu Ruyan benar-benar tidak tahan lagi. Lalu memberinya 500 yuan. Baru setelah itu, dia diam sebentar. Tapi 2 jam kemudian, dia memaksa untuk siaran lagi dengan alasan takut kena denda kontrak. Pembimbing yang datang pun hanya sekadar basa-basi saja. Hari-hari itu, benar-benar terasa sangat lama. Sampai suatu hari Yang Hua tidak siaran. Dia pamer kepada kami, dengan bangga. Malam ini donatur nomor 1ku mengajakku makan malam. Restoran bintang 5. Apa kalian mau aku bungkuskan makanan? Sing-sing, bahuku pegal sekali. Tolong pijat sebentar. Aku beri 3.000 yuan. Siap. Kebetulan aku sedang belajar teknik pijat baru-baru ini. Akan kucoba untukmu. Dijamin puas. Yang Hua mendengus remeh lalu pergi ke kencannya. Saat tengah malam, dia mengirimkan lokasinya padaku, memohon padaku untuk menjemputnya. Sesuai dengan kejadian di kehidupan sebelumnya, Yang Hua mabuk.
Donaturnya tidak membiarkan dia pergi, dan memaksanya pergi ke hotel, karena wajah donatur itu benar-benar buruk rupa. Yang Hua tidak mau. Jadi dia meminta tolong padaku. Di kehidupan sebelumnya, aku tanpa henti langsung memesan taksi untuk menjemputnya, dan berusaha keras melindunginya. Karena itu, aku justru dilecehkan oleh donatur tersebut. Sampai polisi dipanggil, barulah si Bang Jago, penyumbang top itu melepaskan mereka dengan enggan. Hasilnya adalah orang yang kulindungi dengan sekuat tenaga, malah mencabut nyawaku. Kali ini aku juga pergi ke sana, tapi bukan untuk menyelamatkan Yang Hua, melainkan ingin melihat dengan mata kepala sendiri dia jatuh ke jurang. Aku merekam video saat dia dirangkul oleh pria gemuk berminyak itu ke dalam hotel. Lalu aku kembali ke asrama, dan lanjut tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, Yang Hua dengan kantung mata yang menghitam, membawakan sarapan mahal untuk 3 orang di asrama. Satu porsi bakpao ini harganya 128 yuan loh. Kalian pasti belum pernah memakannya kan? Ini khusus diberikan oleh pacarku untukku. Wah wah, kamu baik sekali. Seumur hidup aku belum pernah makan bakpao semahal ini. Memang kamu hebat, bisa mendapatkan pacar sekaya itu. Sini aku perlihatkan fotonya pada kalian. Ganteng kan? Yang Hua memperlihatkan kepada mereka, foto si penyumbang top yang sudah diedit habis-habisan. Meskipun sudah ditambah filter kecantikan berkali-kali, tapi fitur wajahnya tetap terlihat sangat biasa. Jangan dilihat lagi Susin. Seumur hidupmu kamu tidak akan pernah bertemu pria seperti ini. Maaf ya, aku penyuka sesama jenis. Aku tidak suka pria, apalagi tipe murahan seperti ini. Wajah Yang Hua berubah masam seperti baru menelan lalat. Baru saja dia ingin membalas. Ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Setelah mengangkat telepon, wajah Yang Hua berubah drastis. Dan dia langsung berlari keluar asrama. Sudut bibirku terangkat membentuk senyuman. 1 jam kemudian, Yang Hua sambil memegangi wajahnya yang bengkak, kembali ke asrama dengan terpincang-pincang. Dia menarikku dengan paksa, dan mendorongku ke sudut dinding. Apakah ini perbuatanmu? Hanya kamu yang tahu lokasiku semalam? Kenapa kamu mengirimkan video itu ke kepala sekolah? Apa yang kulakukan? Video apa? Dan apa hubungannya dengan kepala sekolah? Bukan kamu? Bukankah semalam kamu datang ke Hotel Chengwang? Semalam aku tidur seperti kerbau. Kalau tidak percaya, tanya saja Zuking. Yang Hua merasa kesal, tapi tidak bisa melampiaskannya. Dia berpikir sejenak, dan sepertinya mulai mencoretku dari kecurigaannya. Karena dia tidak pernah mengungkapkan bahwa dia adalah simpanan kepala sekolah. Aku melembutkan nada bicaraku, pura-pura peduli, dan bertanya, apa yang terjadi? Apa kamu dipukuli orang? Tidak, aku cuma jatuh terpleset. Lain kali hati-hati ya. Wajahmu kan cantik. Jangan sembarangan membagikan lokasimu. Hati-hati nanti diincar orang aneh. Yang Hua hanya melihat ketulusan di mataku. Mengingat video itu dikirim secara anonim, kemungkinan itu tetap ada. Ekspresi Yang Hua sedikit melunak. Matanya melirik ke sana kemari. Detik berikutnya, dia meminta maaf dengan nada rendah. Maafkan aku, Chao Xing. Aku salah paham padamu. Dulu aku terlalu egois, dan mengabaikan perasaanmu. Bisakah kamu memaafkanku? Menjadi teman sudah tidak mungkin lagi. Setelah ini kita urusi urusan masing-masing saja. Baiklah, Chao Xing. Kakiku sedang cedera. Bisakah kamu membantuku pergi ke kantor Profesor Su untuk mengambil tesisku? Melihat permohonan Yang Hua yang seolah-olah tulus itu, tiba-tiba aku teringat, di kehidupan sebelumnya dia juga memintaku mengambilkan sesuatu untuknya. Tapi keesokan harinya aku malah mendapat teguran terbuka. Dituduh telah mencuri tesisnya. Karena rekaman CCTV menunjukkan, aku memang pergi ke kantor Profesor Su, dan memang memegang tesis milik Yang Hua. Akhirnya aku tidak bisa membela diri. Padahal sebenarnya itu adalah tesis Yang Hua yang belum selesai ditulis. Tapi dia malah menuduhku iri padanya sehingga aku menukar isinya. Akhirnya aku mendapat sanksi berat, beasiswaku dicabut. Sedangkan Yang Hua mendapatkan kuota rekomendasi pasca sarjana. Mengingat hal itu, aku mengepalkan tangan, dan tatapanku pada Yang Hua penuh dengan kebencian. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Kalau kamu tidak membantuku, aku akan siaran langsung sepanjang malam tiap hari. Jangan harap kamu bisa dapat beasiswa bulan depan. Baiklah, aku bisa bantu ambilkan. Tapi kamu juga harus bantu aku. Bantu apa? Tidak merepotkan kan? Tidak kok, cuma masalah kecil. Bisakah kamu tidak siaran langsung setelah jam 11 malam? Itu tidak bisa, cicilan rumahku belum lunas. Setidaknya harus siaran sampai jam 12. Tidak bisa kurang lagi. Ya sudahlah, pantas saja dia sangat ingin mencari uang. Ternyata ada seseorang yang membelikan rumah untuknya. Dia bekerja keras demi membayar cicilan rumah. Aku berjalan menuju kantor Profesor Xu. Yang Hua diam-diam mengikutiku dari belakang dan memotret. Dalam hati dia berkata, kali ini pasti berhasil. Saat Yang Hua sedang membayangkan rencananya akan sukses, tiba-tiba dia menerima pesan dari Profesor Xu. Tepat ketika dia bingung karena belum melapor pada Profesor Xu, kenapa pihak sana malah mencarinya? Dia menyadari bahwa aku juga ada di dalam kantor. Perasaannya mulai tidak enak. Profesor, semua ini Yang Hua yang menyuruhku. Dia memintaku mengambil tesisnya diam-diam. Aku juga tidak tahu kenapa dia melakukannya. Yang Hua, ada apa dengan tesis milikmu ini? Profesor, bukan seperti yang dia katakan. Aku tidak tahu apa-apa. Dia yang ingin menukar tesisku. Kalau tidak percaya silahkan lihat video dan cek CCTV. Dengan wajah muram, Profesor Su membuka rekaman CCTV. Terlihat di sana, meskipun aku masuk ke kantor, dan juga menemukan tesis Yang Hua. Tapi aku tidak membawanya pergi, melainkan menarik napas dalam-dalam, seperti baru saja membuat sebuah keputusan besar. Aku menutupi wajah sambil menangis sedih menelepon Profesor Sui. Halo, Profesor Su, temanku Yang Hua mengancamku. Dia memaksaku mengambilkan tesisnya untuk ditulis ulang. Tapi aku sungguh tidak sanggup melakukannya. Yang Hua, apalagi yang ingin kamu katakan? Fitnah, ini semua fitnah. Itu hanya pernyataan sepihak dari dia.
Apa yang bisa dibuktikan? Lagi pula tesisku sudah dikumpulkan. Dan bukan aku yang datang mencurinya. Aku tahu dia pasti akan mengelak mati-matian, maka aku memutar rekaman percakapan mereka tadi. Setelah mendengar rekaman itu, seluruh tubuh Yang Hua lemas. Dia tidak menyangka aku akan bertindak secepat itu. Sadar bahwa tidak ada gunanya membela diri lagi, dia menangis terseduh-seduh. Dengan rendah diri, dia memohon kepada Profesor Su, Profesor, aku salah. Bolehkah aku menulis ulang tesisnya? Bisakah Anda memaafkanku kali ini? Su Xin, bantu aku bicara sedikit. Bukankah kita teman baik? Yang Hua, kamu sudah keterlaluan. Kalau tidak mau menulis tesis bisa bicara padaku baik-baik. Mengancam teman sekelas, lambat laun kamu akan terjerumus ke jalan yang salah. Setelah Profesor Su memberi teguran keras, mereka berdua diminta pergi. Beberapa menit kemudian, sebuah pemberitahuan sanksi diunggah di situs resmi kampus dan berbagai grup. Tanggal 19 Oktober tahun 2025. Menerima laporan, mahasiswi kami Yang Hua gagal menyelesaikan tesis tepat waktu dan mengancam teman sekelas untuk mengambilnya kembali agar bisa ditulis ulang. Setelah diselidiki dan diverifikasi, isi laporan tersebut terbukti benar. Diputuskan untuk memberikan sanksi sebagai berikut. 1. Peringatan tertulis dan pencatatan pelanggaran berat. 2. Menulis surat pernyataan penyesalan sebanyak 3.000 kata sebagai refleksi diri. 3. Mata kuliah tersebut langsung dinyatakan tidak lulus. Diharapkan mahasiswa lain waspada dan tidak melakukan kesalahan serupa. Saat keduanya keluar dari kantor, Yang Hua langsung menghadangku di lorong. Hebat juga kamu, Dusin. Tidak kusangka akalmu begitu licik, begitu pandai bersiasat. Bukankah ini semua berkat ajaranmu? Lihat saja nanti. Yang Hua melemparkan ancaman galak lalu pergi. Aku hanya memberikan senyum meremehkan padanya, tanpa rasa takut sedikitpun. Yang Hua setiap hari bertindak semena-mena di asrama, dan pembimbing asrama juga tidak peduli. Jadi aku sudah lama mengajak asrama sekitar untuk membuat laporan resmi dengan nama asli. Diperkirakan dalam 1 atau 2 hari, hasilnya akan keluar. Istri kepala sekolah entah tahu dari mana, kabar bahwa suaminya punya simpanan. Dia begitu marah sampai bertengkar hebat dengan kepala sekolah. Bahkan dia menempelkan pengumuman pencarian pelakor di dinding kampus. Hadiahnya mencapai 100.000 yuan. Diam-diam aku memotret sayembara itu, dan kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Berbaring di tempat tidur, aku melihat kontak istri kepala sekolah di ponselku. Jariku menggantung di atas layar, ragu untuk menekan. Entah sejak kapan Liu Ruyan sudah mendekat, menatap layar ponselku dengan rasa penasaran. Aku terkejut, dan buru-buru menyembunyikan ponsel. Sing-sing, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Aku melihat sayembara itu. Kamu tidak berniat melaporkan Yang Hua kan? Dia memang keterlaluan, tapi kalau kamu melaporkannya, seluruh hidupnya akan hancur. Saat dia menghancurkan hidupku, dia tidak pernah memikirkan hal itu. Baiklah, keputusan apapun yang kamu ambil, aku mendukungmu. Malam itu, Yang Hua mungkin ingin melampiaskan dendamnya. Dia bernyanyi dan menari dengan lebih keras. Tapi aku yang berbaring di tempat tidur, malah merasa kepalaku pening luar biasa. Tubuhku juga terasa sangat lemas. Setelah beberapa lama barulah aku bisa duduk tegak. Karena suara nyanyian Yang Hua terlalu berisik, mahasiswi dari asrama lantai bawah naik ke atas untuk mengetuk pintu. Yang Hua tidak mau membukanya. Sampai akhirnya mereka memanggil pengurus asrama. Barulah dia membuka pintu dengan ogah-ogahan. Mau apa kalian mengetuk pintu asrama kami tengah malam begini? Kamu tahu ini sudah tengah malam? Kalau kamu tidak tidur, apa orang lain juga tidak boleh tidur? Itu karena kualitas tidur kalian saja yang buruk. Lihat saja teman sekamarku, mereka tidur dengan nyenyak kok. Mereka yang sekamar, denganku saja tidak keberatan. Kenapa kalian yang meributkannya? Semua orang merasa kesal. Pengurus asrama hanya memberikan peringatan lisan. Dan Yang Hua dengan tidak sabar mengusir mereka semua. Keesokan paginya, Liu Ruyan kembali memintaku memijatnya. Xiao Xin, seluruh tubuhku terasa pegal. Capek sekali, bantu pijat dong. Nanti aku bayar. Dia bicara sambil menguap berkali-kali. Sebenarnya aku juga merasa seluruh tubuhku nyeri, tapi memikirkan uang yang akan didapat, aku memutuskan untuk memijat bahu Liu Ruyan. Baru saja tanganku menyentuh bahunya. Ada pesan masuk di grup obrolan. Itu adalah balasan email pengaduan bersama yang dikirim sebelumnya. Setelah makan siang hari ini, tim investigasi akan datang. Menurut informasi dari teman di grup gosip, pacar dari pembimbing asrama, Chuyun, kebetulan adalah bagian dari tim investigasi disiplin. Juga ikut terlibat dalam penyelidikan kali ini. Aku mengeluarkan ponsel yang sudah kusiapkan sebelumnya. Menunggu kedatangan Chuyun. Benar saja, saat jam 12 tepat, 3 orang dengan kartu identitas biru berjalan menuju gedung asrama. Aku mengenakan topi dan masker. Di sudut tangga, aku diam-diam meletakkan ponsel yang tidak dikunci. Hanya dengan menggeser layar kunci, siapapun akan melihat konten panas di dalamnya. Mereka bertiga berjalan ke lantai atas sambil mengobrol. Ponsel yang mencolok itu langsung ditemukan. Pemuda tinggi di sebelah kiri memungut ponsel itu. Ponsel siapa yang ceroboh sampai menjatuhkannya? Dia terbiasa menggeser layar. Di dalamnya ternyata ada video skandal Yang Hua dengan pembimbing asrama. Pemuda tinggi itu langsung mengenali bahwa orang di video itu adalah pacar Chuyun. Wajah Chuyun terlihat sangat buruk. Dia merampas ponsel itu, melihatnya sejenak, lalu menyitanya. Saat sampai di asrama kami, dia mengenali pemeran utama wanita dalam video tersebut. Itu kamu, ternyata itu kamu. Yang Hua yang dituduh menggoda pacarnya belum sempat bereaksi. Sudah ditampar 2 kali oleh Chuyun. Dia tidak mau kalah dan langsung menerjang lawan. Pertarungan 2 wanita itu menarik perhatian para siswi di seluruh asrama untuk menonton. Bahkan diunggah ke internet oleh beberapa netizen anonim. Akhirnya, pembimbing itu dipecat oleh sekolah. Chuyun mengajukan diri menjadi pembimbing di lantai kami.
khusus untuk mempersulit hidup Yang Hua. Sekarang Yang Hua selalu membungkus dirinya rapat-rapat saat keluar. Sangat takut dikenali. Suasana di dalam asrama pun menjadi aneh. Semua orang mulai sengaja menghindarinya. Bahkan tidak mau mengucapkan satu patah kata pun. Liu Ruyan bahkan lebih blak-blakan. Asalkan Yang Hua ada di sana, dia akan memakai kalirpon asteris. Benar-benar menganggap orang itu tidak ada. Hanya aku, yang tetap menjaga sikap tidak saling mengganggu. Hingga suatu hari, aku tidak sengaja bertemu dengan istri rektor di perpustakaan. Dia sedang mencari data. Wajahnya terlihat kuyu. Kerutan di sudut matanya jauh lebih dalam dibanding terakhir kali bertemu. Aku ragu sejenak. Lalu menghampiri dan menyapa pelan, "Tante, kamu siapa?" "Saya teman sekamar Yang Hua. Tentang pengumuman mencari selingkuhan itu, saya ingin bicara dengan Anda." Matanya langsung berbinar. Aku memberikan video dan foto yang tersimpan di ponselku kepadanya. Termasuk adegan mesra Yang Hua dan rektor di kantor. Serta rekaman lainnya. Serta rekaman chat mesra Yang Hua dengan pria lain. Tangan istri rektor gemetar setelah melihatnya. Sudah kuduga dia punya orang lain di luar. "Tante, apa rencana Anda selanjutnya?" "Terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Semua ini akan kumanfaatkan dengan baik." Melihat punggung istri rektor saat pergi, aku tidak tahu bagaimana harus menggambarkannya. Malam harinya, Yang Hua masih melakukan kali live streaming asteris. Tapi jauh lebih tertutup dibanding sebelumnya. Begitu duduk di kasur, aku mulai menguap. Begitu juga dengan Liu Ruyan. Lalu melihat ke arah Zhu Qiu. Aku merasa ada yang sangat tidak beres. Dia sudah beberapa hari tidak masuk kelas. Selain untuk makan, dia tidak pernah meninggalkan tempat tidur. Dan seluruh tubuhnya terlihat agak bengkak. "Sing, pijat aku dong. Aku capek banget." Liu Ruyan menguap lagi. Tampak sangat kelelahan. Ini sudah yang ketiga kalinya. Hari ini dia memintaku memijatnya sebanyak 3 kali. Meskipun punya uang itu bagus. Tapi ini tidak wajar. Benar-benar tidak wajar. Aku menghampiri untuk mengamati Zhu Qing. Wajahnya sangat bengkak dan merah. Dia kesulitan bernapas. Seolah-olah sedang menahan napas. Aku segera menelpon 120 ambulans. Mendengar aku menelpon 120. Keraguan di wajah Yang Hua berubah menjadi kepanikan. Aku menyadari keanehannya, lalu menyuruhnya mengambil tabung oksigen ke UKS. "Kenapa harus aku yang pergi? Kalau kamu lambat sedikit saja, Zhu Qing bisa mati. Kamu mau lihat dia mati?" Yang Hua ragu sejenak, namun tetap berlari ke UKS. Aku memapah Zhu Qing untuk duduk. Menyandarkannya ke dinding sambil mengelus dadanya agar napasnya lancar. 10 menit kemudian, Yang Hua kembali membawa tabung oksigen. Napas Zhu Qing sedikit lebih lega setelah menghirup oksigen. Setengah jam kemudian, dia dibawa oleh ambulans. Yang Hua terburu-buru mengambil beberapa botol kecil dari lemari. Memasukkannya ke saku. Melihatnya bersiap keluar, aku memanggilnya mau kemana? Sampahku sudah penuh. Aku mau membuangnya sebentar. Berdasarkan pengenalanku padanya selama bertahun-tahun, ini adalah tanda dia merasa bersalah. Dia yang tidak pernah mau membuang sampah. Tiba-tiba saja ingin membuangnya. Aku diam-diam mengikuti Yang Hua. Melihatnya memasukkan sampah ke tong sampah, lalu membuang beberapa botol kecil itu. "Susin," aku memungut botol itu setelah dia pergi. Ada tulisan bahasa Inggris yang tidak kumengerti. Tapi ada satu kata yang aku tahu, yang artinya, obat penenang, sedatif. Dalam hati aku memaki betapa gilanya dia. Lalu menyimpan bukti itu baik-baik dan mengikuti Yang Hua. Dia terlihat menelpon seseorang sambil berjalan, dan langsung menuju ruang rektor. Susin dengan hati-hati mengintip di jendela. Di dalam kantor rektor, begitu bertemu mereka berdua langsung bermesraan. Berani-beraninya berselingkuh di belakangku. "Kamu akhirnya tahu jalan mencariku. Itu semua karena dipaksa pembimbing itu. Dia memotret foto saat aku bersamamu. Makanya belakangan ini aku tidak berani keluar, karena takut istrimu menemukanku. Dia bahkan membuat sayembara mencari selingkuhan. Ya mau bagaimana lagi? Siapa suruh aku sangat berbakat? Kalau tidak bisa, kamu ceraikan saja dia." "Tidak bisa, dia adalah reputasiku. Kalau aku cerai dengannya, usaha kerasku selama bertahun-tahun akan sia-sia. Lalu bagaimana? Kalau dia menemukanku, aku akan mati dipukuli olehnya. Kita bisa cari kambing hitam. Di universitas, kita tidak kekurangan apapun. Terutama mahasiswa. Aku tahu harus mencari siapa. Sushin walaupun kami berteman, tapi dia selalu menyebalkan." Yang Hua mulai merayu rektor. Keduanya kembali melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Mencari orang untuk dijadikan kambing hitam selingkuhan. Entah harus memuji akal mereka atau betapa jahatnya mereka. Aku menahan rasa mual, selesai merekam video dan kembali ke asrama. Menyusun bukti Zhu Qing yang dicekoki obat. Beserta video Yang Hua dan rektor dalam satu paket. Mengirimkannya ke beberapa tokoh kunci, istri rektor, tim investigasi disiplin, dan beberapa blogger berpengaruh di forum kampus. Setelah selesai, aku bersandar di kursi dan menghela napas panjang. Tiba-tiba ponsel berdering. Panggilan video dari ibu. Ibu mengarahkan kamera ke arah nenek. Nenek sedang mengobrol dengan beberapa wanita tua di halaman. Tertawa dengan sangat bahagia. "Xing Ying, nenekmu sangat senang menerima sepatu yang kamu kirim. Dipakai setiap hari untuk senam. Bahkan dipamerkan ke teman-temannya. Nenek, apakah nenek sehat-sehat saja?" Sehat sekali, sehat sekali. Sing, kamu harus belajar yang rajin di sekolah. Jangan terlalu mencemaskan rumah. Nanti kalau kamu pulang liburan, nenek akan masakkan makanan enak." Setelah mematikan video, aku menyeka air mata di sudut mata. Di kehidupan kali ini, dia akhirnya bisa melindungi orang yang paling berharga. Keesokan paginya, istri rektor menyeret Yang Hua ke lapangan. Memukulinya hingga sekarat. Di layar besar lapangan, terputar video asusila dia bersama rektor. Seketika seluruh sekolah gempar.
Aku pergi ke rumah sakit menemui Zhu Qing yang baru sadar. Setelah menceritakan kejadian yang sebenarnya, Zhu Qing setuju untuk menuntut Yang Hua atas percobaan pembunuhan. Di akun media sosialku, aku mengunggah berbagai kelakuan aneh Yang Hua di asrama, serta potongan video yang sudah disunting. Sebelum ditangkap, Yang Hua masuk ke akunnya lagi. Dunia terasa runtuh baginya. Kolom komentar videonya penuh dengan informasi pribadinya yang terbongkar. Para netizen mengancam akan mencari dia dan keluarganya. Sangat menakutkan hingga Yang Hua hampir mengompol. Namun malapetaka masih menanti. Dia dituntut oleh kami bertiga atas percobaan pembunuhan. Rantai bukti sangat kuat. Divonis 7 tahun penjara. Karena dia melanggar kontrak, dia harus membayar ganti rugi 200.000 yuan ke agensinya. Apartemennya dibeli menggunakan harta bersama rektor dan istrinya. Pengadilan memutuskan untuk mengembalikan uang muka sebesar 500.000 yuan. Di dalam penjara, Yang Hua menelpon orang tuanya untuk minta tolong. Ayah, ibu, cepat selamatkan aku. Tapi, orang tua Yang Hua merasa dia mempermalukan keluarga. Sampai dia masuk penjara, mereka tidak mengajukan banding untuknya. Hanya neneknya, yang rela menjual babi di malam hari. Ingin menyelamatkan cucunya. Namun neneknya terjatuh saat dalam perjalanan ke penjara. Keluarga mereka tidak mampu mengumpulkan 80.000 yuan biaya pengobatan. Neneknya pun terpaksa lumpuh seumur hidup. Aku sengaja menulis surat untuk Yang Hua. Memberitahunya tentang kecelakaan neneknya. Awalnya Yang Hua tidak percaya setelah membaca surat itu. Dia memakiku habis-habisan. Lalu dia memohon padaku untuk menyelamatkan neneknya. Terakhir, dia menulis kata maaf dengan coretan yang sangat tebal. Saat menerima surat itu, aku sedang bekerja paruh waktu di toko teh susu. Kak Wang bilang ada kiriman barang untukku. Begitu dibuka, ternyata amplop dari penjara. Di kertas surat itu masih ada bekas air mata yang jelas. Tulisan tangan Yang Hua berantakan. 3 kata terakhir maafkan aku, dicoret dengan sangat tebal. Tinta itu sampai menembus ke bagian belakang kertas. Setelah pulang kerja, aku menjenguk Zhu Qing di rumah sakit. Pemulihannya cukup baik. Dia sudah bisa turun dari tempat tidur dan berjalan. Sing Sing, terima kasih. Kalau bukan karena kamu. Mungkin aku sudahlah, jangan bicara begitu. Cepatlah sembuh. Setelah kamu sembuh, kita makan ayam pot jigong bao bersama. Keluar dari rumah sakit, matahari terbenam sedang indahnya. Aku berdiri di depan gerbang rumah sakit, melihat kerumunan orang yang lalu lalang. Tiba-tiba ada perasaan seolah-olah baru kembali dari kehidupan lain. Saat itu ponsel berdering. Pesan dari Liu Ruyan. Sing Sing, kamu di mana? Aku beli kosmetik baru. Bantu aku dandan dong. Aku beri 2.000 yuan. Segera sampai. Sambil menyimpan ponsel, aku menarik napas dalam-dalam. Berjalan menuju sekolah di bawah sinar matahari terbenam. Di kehidupan kali ini, aku akhirnya bisa hidup seperti yang kuinginkan. Punya prinsip, punya harga diri, dan punya orang yang dilindungi. Sedangkan orang-orang yang pernah menyakitiku, akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal.